Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam yang di sana. Tentunya saya tidak tahu pemirsa sedang menyaksikan acara saat ini dalam waktu bagaimana, siang, sore, atau malam. Yang tentunya saya berharap kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Di sini kita dalam acara gelar bicara akan mencoba membahas tentang hukum di Indonesia, khususnya mungkin akan pada hukuman koruptor. Baik, di sini kita sedang bersama dengan Saudara Chandrika sebagai perwakilan pemerintah. Bagaimana kabarnya, Saudara Chandrika? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Berikutnya dari Saudara Rio sebagai pengamat hukum. Bagaimana, Saudara Rio? Baik, sehat sekali hari ini, Siap Mas. sekali. Alhamdulillah. Eh, Berikutnya Saudara Rahma sebagai pakar hukum. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat walafiat. Belakangan ini kita sepertinya di Indonesia sedang banyak sekali kasus-kasus yang berkaitan dengan kasus korupsi. Misalnya ya belakangan itu yang masih hangat mungkinnya kasus Mario Dandi atau yang kekerasan pada anak tapi berimbas dengan pidana korupsi atau terduga korupsi pada ayahnya. Itu di sini bagaimana menurut Mas Rio sendiri kasus korupsi di Indonesia ini? Baik, terima kasih Mas Ilham. Sebagai Mungkin saya sebagai pengamat hukum melihat hal ini sudah tidak heran lagi mengenai di Indonesia ini setiap tahun mungkin pasti mungkin ada kasus korupsi mungkin dari segi pemerintahan pajak atau DPR itu selalu ada, dan saya sebagai pengamat hukum itu mungkin kemarin mengikuti kasus ini mungkin belum terlalu bisa menyimpulkan apakah ayah dari Mario Dandi ini terlibat kasus korupsi. Itu baru dilakukan penyidikan seperti itu, Mas Ilham. Oke, menarik sekali. Ternyata ayahnya itu baru dilakukan penyidikannya, Mas, dan belum ditetapkan sebagai tersangka korupsi. Tapi mengenai korupsi ini sendiri, eh, banyak sekali teman-teman atau mungkin dari penduduk atau masyarakat Indonesia ini yang tidak puas dengan apa hukuman para koruptor di Indonesia ini. Nah, bahkan ada para netizen atau para penduduk Indonesia yang sempat geram pada koruptor ini. Mereka menginginkan bahwa adanya hukuman mati. Mereka berpandangan bahwa hukuman mati itu tepat untuk diterapkan di beberapa negara. Nah, secara keseluruhan, Mas, ini baru secara keseluruhan dulu. Apakah hukuman mati bagi para koruptor itu tepat untuk diterapkan? Mungkin seperti hukuman mati ya untuk di negara-negara luar selain Indonesia itu sudah banyak diterapkan ya, Mas Ilham. Mungkin sangat efektif sekali untuk menghukum para koruptor tersebut, seperti itu, Mas. Menurut saya dari pengamat hukum sendiri mungkin sangat relevan sekali dan sangat efektif untuk para koruptor itu, seperti itu, Mas. Baik, Mas Rio atau Saudara Rio sebagai pengamat hukum itu mengatakan bahwa hukuman mati itu sangat tepat untuk diterapkan di beberapa negara atau hukuman mati itu sangat tepat diterapkan untuk para koruptor, gitu ya, Mas. Tetapi dan di sini dikatakan bahwa tadi sempat dikatakan bahwa hukuman mati itu akan memberikan efek jera, gitu ya, Mas. Nah, menarik sekali. Apakah hukuman mati itu sendiri dapat diterapkan di Indonesia? Menurut saya hukuman mati itu mungkin sudah berjalan di luar negeri, tapi di Indonesia ini sebenarnya itu sudah diatur dalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang tahun 1999. Itu sudah diatur ayatnya bahwa seorang koruptor itu bisa atau memungkinkan untuk dilakukan hukuman mati atau dijatuhi hukuman mati. Tetapi menoleh ke belakang lagi bahwa di beberapa ayat atau pasal tersebut juga memiliki atau mempunyai pertimbangan-pertimbangan yang harus dipertimbangkan jikalau seorang koruptor itu mau dihukum mati, seperti itu, Mas. Baik, jadi Mas Rio atau Saudara Rio sebagai pengamat hukum itu mengatakan bahwa hukuman mati di Indonesia itu bisa saja diterapkan karena hukuman pada koruptor itu
harus dijatuhkan seberat-beratnya. Tapi ternyata bagaimana Mas Rio tadi? Eh, banyak sekali atau banyak Oh, pertimbangan-pertimbangan di dalam pasal tersebut, pasal 1 ayat 2, pasal 2 ayat 1 tersebut, sebagaimana seorang koruptor itu memiliki HAM atau manusia itu memiliki HAM. Jadi seperti itu Mas Ilham. Ya. Jadi banyak sekali pasal-pasal yang mengurangi atau meringankan hukuman mati tersebut. Jadi Saudara Rio itu mengatakan bahwa sebenarnya pro ya dengan hukuman mati untuk para koruptor ya. Mungkin saya ini untuk pro tidaknya saya mengikuti masyarakat dan netizen-netizen Indonesia seperti itu. Karena banyak suara yang mengatakan bahwa seorang koruptor itu harus dijatuhi hukuman mati. Dan saya sebagai pengamat hukum oke-oke saja dan sah-sah saja karena sudah ada pasal yang mengatur. Tetapi Indonesia ini negara hukum, jadi hukum yang berlaku untuk tindak pidana korupsi itu sudah diatur dalam undang-undang dan sudah memiliki pertimbangannya sendiri. Mungkin saya pro dengan masyarakat, tetapi masih gimana ya Mas? Masih bisa diringankan seperti itu. Kalau saya seorang koruptor itu ya harus dihukum seberat-beratnya seperti itu Mas. Ya, dalam kesimpulannya Saudara Rio ini sebenarnya pro dengan kita semua yang geram terhadap pada koruptor, Iya, tapi ternyata jika dihadapkan dengan kenyataannya itu hukuman mati itu masih ada beberapa pertimbangan teman-teman. Jadi masih ada beberapa pertimbangan untuk apakah hukuman mati itu bisa dijatuhkan kepada koruptor di Indonesia ini. Nah, tadi Mas Rio sudah menjawab dan saya ingin menanyakan kepada Saudara Rahma sebagai pakar hukum ini sendiri, apakah hukuman mati tadi itu bisa diterapkan di Indonesia, di negara ini sebagaimana di Indonesia adalah sebagai negara hukum, dan apakah menurut Saudara Rahma hal itu susah untuk diterapkan? Bagaimana? Baik, dari saya sudut pandang pakar hukum, hukuman mati itu sangat-sangat Susah ya? Mungkin susah untuk diterapkan di Indonesia. susah sekali diterapkan di Indonesia, apalagi ada pasal-pasal yang melindungi mereka seperti hak asasi manusia, terus keringanan-keringanan antara hukuman itu sehingga hukumannya bisa Ringankan atau dipangkas. banyak pertimbangannya begitu. Apalagi Indonesia ini memiliki hukum yang sangat kuat, akan tetapi hukumannya itu tidak sesuai dengan apa yang sudah diterapkan di Indonesia. Hukuman mati sendiri itu sebenarnya memberikan efek jera kepada para koruptor lainnya sehingga mereka tidak akan membuat korupsi lagi gitu loh. Akan tetapi kenapa Indonesia ini malah meringankan, memberikan keringanan gitu. Seharusnya kan hukuman mati itu benar-benar ditegakkan, benar-benar dilakukan, apalagi Indonesia ini negara hukum yang sangat-sangat penganut hukum sekali. Baik. Tadi sempat teman-teman kita atau saudara rekan-rekan ini sebagai pengamat hukum dan pakar hukum yang tentunya mereka ini masih sebagai orang yang berperan sebagai individu, tentunya masih sendiri tidak terikat dengan kepemerintahan, itu menganggap bahwa hukuman mati itu mereka juga menginginkan hukuman mati itu untuk diterapkan, tapi ternyata ya tadi kembali lagi ternyata masih susah jika mempertimbangkan pada kenyataan ternyata di undang-undang di Indonesia itu masih banyak keterkaitan yang memberikan keringanan atau memberikan pertimbangan begitu ya. Tapi menurut Saudara Chandrika sebagai perwakilan pemerintah itu sendiri, apakah hukuman mati itu bisa diterapkan di Indonesia, dan apakah hal itu bisa diterapkan susah atau mudah untuk diterapkan? Kurang efektif ya kalau menurut saya, karena itu tadi masih Indonesia ini negara hukum, jadinya kita harus menganut hak asasi manusia dan hak asasi untuk hidup. Jadinya ini susah sekali jika diterapkan di negara kita sekarang dan sangat kurang efektif itu tadi. Maka dari itu kayak kita harus lebih mengkaji dulu sebelum memberikan hukuman, karena juga hukuman bagi para koruptor itu banyak dan ada Tidak hanya hukuman mati. tidak hanya hukuman mati, mereka juga mendapatkan denda atau juga tahanan selama beberapa tahun bahkan seumur hidup gitu. Baik.
Terima kasih Mbak Saudara Chandrika yang sebagai perwakilan pemerintah tadi sempat yang menyinggung tentang hak asasi manusia. Hal ini sangat menarik sekali karena beberapa kasus itu pasti dikaitkan dengan hak asasi manusia. Mereka yang dijatuhkan dengan hukuman apapun pasti mengaitkannya dengan hak asasi manusia dan tentunya tadi sempat dikatakan bahwa hukuman mati itu sebenarnya tidak efektif jika diterapkan menurut Mbak Chandrika sebagai perwakilan pemerintah karena eh, koruptor itu sebenarnya sudah diberikan hukuman yang ada beberapa hukuman yang berat dan tingkat keberatan hukuman yang dijatuhkan itu ada Tergantung. tergantung Iya, dari ada tingkatan tingkatannya dan- ya Mbak. Ya. Menarik sekali tadi yang sempat dibahas tentang hak asasi manusia. Nah, menurut Mbak Rahma atau Saudara Rio sendiri itu bagaimana pandangan hukuman mati yang dijatuhkan untuk para koruptor dari pandangan hak asasi manusia itu sendiri? Mbak Rahma atau Mas Rio saya persilakan atau menghadap. Mungkin dari Mbak Rama dulu untuk menanggapi seperti itu. Eh, Gimana Mbak? Untuk mengenai hak asasi manusia tersebut, apakah para koruptor tidak memikirkan bahwa uang yang mereka ambil dari rakyat itu merupakan hak asasi dari rakyat juga, hak asasi manusia dari rakyat? Apakah mereka tidak memikirkan bahwa penting uang yang mereka ambil, yang mereka pakai, itu merupakan uang yang dapat mengubah Indonesia menjadi negara yang lebih maju, mengubah negara Indonesia menjadi negara yang lebih baik dari sekarang. Bahkan dapat kita lihat dari banyaknya tingkat korupsi yang mereka lakukan itu membuat kerugian yang sangat fatal di Indonesia ini. Mungkin dari saya menambahkan sedikit mungkin dari hak asasi manusia ya, kita lihat seorang koruptor itu juga manusia dan masyarakat itu juga manusia. Dari masyarakat atau kalangan bawah itu juga wajib membayar pajak ya Mas. Jadi pajak itu nanti dibayar dan dipakai atau dipergunakan oleh yang membayar atau rakyat sendiri. Rakyat juga manusia dan memiliki hak asasi manusia begitu. Jadi mungkin banyak sekali pertimbangan-pertimbangan yang harus dikaji lebih dalam lagi mengenai hak asasi manusia ini terkait dengan hukum pidana korupsi atau hukum mati yang akan dijatuhkan bagi seorang koruptor itu sendiri. Seperti itu Mas. Iya, baik. Jadi kesimpulannya bahwa dari pandangan hak asasi manusia sebenarnya eh, kewajiban dan hak itu berjalan beriringan. Jadi ketika rakyat sudah menjalankan kewajibannya, nah di dalam kewajiban tersebut itu dia memberikan hak kepada pemerintah untuk jadi intinya hak memberikan kepada pemerintah. Nah, di sini itu Mbak Rahma itu menjelaskan bahwa rakyat juga memiliki hak ketika mereka memilih hak. Ya tentunya mereka juga berhak untuk menginginkan Keutuhan dari sebuah subsidi atau itu ya memiliki mereka juga gitu Mas. ya benar juga. Jadi kesimpulannya bahwa hak mereka tentu para koruptor itu memiliki hak asasi manusia yang bisa dipertimbangkan yang bisa menjadi pertimbangan bahwa mereka tidak bisa dihukum sebagai hukuman mati. Tapi ternyata dari rakyat itu sendiri juga memiliki hak untuk memberikan efek jera terhadap para koruptor itu. Itu menurut tanggapan dari Mbak Rahma sama Mas Rio. Jadi kalau menurut dari Saudara Chandrika sendiri bagaimana ini sebagai perwakilan pemerintah pandangan hukuman mati pada koruptor di mata HAM itu sendiri, Mbak? Kalau di mata hak asasi manusia itu sebagai koruptor itu pasti ini ya sangat dibutuhkan karena itu nanti jika dilakukan hukuman mati itu bukan hanya seorang koruptornya saja yang berdampak, tetapi mungkin pada keluarga, teman dekat atau orang di sekitarnya. Jadi itu bisa menyebabkan banyak sekali pertimbangan dan juga banyak sekali mungkin gangguan-gangguan gitu ya bagi pihak keluarga sendiri gitu. Benar juga. Jadi saat ini hukuman mati yang bisa dikatakan tepat dilaksanakan di negara-negara luar itu memanglah
efisien jika dilaksanakan. Tapi ternyata dalam Indonesia ini hukuman mati untuk para koruptor itu ternyata masih banyak pertimbangan, pertimbangan itu karena dalam kontra ya. iya, dalam undang-undang ini sendiri ada undang-undang yang saling berkaitan yang memberikan perlindungan bagi koruptor dan di sini juga ternyata di Indonesia ini kan negara hukum yang juga memiliki menganut hak dalam setiap individu atau hak asasi manusia itu sendiri ya. Baik, terima kasih kepada rekan-rekan semuanya, Mbak Chandrika sebagai perwakilan pemerintah dan Mas Rio sebagai pengamat hukum dan juga Saudara Rahma sebagai pakar hukumnya itu sendiri. Terima kasih telah menghadiri pada acara kali ini. Saya ucapkan terima kasih dan saya ucapkan mohon maaf jika saya sendiri dalam membawakan acara atau sebagai moderator ini ada perkataan saya yang kurang berkenan di hati teman-teman atau saudara-saudara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.